Oke guys, kembali lagi di channel Story Trailer dalam pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 7. Disclaimer dulu ya, ini cerita diambil dari novel, jadi suara sama video berbeda. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like videonya. Oke, tanpa berlama-lama, lanjut aja ke ceritanya. Di episode kali ini, dibuka dengan kemunculan Raja Kera Iblis Kristal Api yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun kini, ukurannya jauh lebih besar dan auranya jauh lebih menakutkan. Tubuhnya diselimuti kristal merah gelap, matanya menyala penuh kecerdasan, menandakan ia bukan binatang iblis biasa. Lindong merasakan tekanan energi liar yang jauh melampaui Raja Kera biasa. Yuan Fang menjelaskan bahwa Raja Kera ini adalah makhluk terkenal di Blood Rock Ground. Biasanya bersembunyi di pegunungan, namun entah mengapa kini muncul di wilayah mereka. Raja Kera dengan angkuh mengklaim bahwa dialah pemilik pertama wilayah ini dan semua yang ada di sana adalah miliknya. Yuan Fang memperingatkannya bahwa wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Sekte Dao. Namun Raja Kera justru meremehkan mereka. Ying Huan kemudian menilai bahwa kekuatan Raja Kera setara tingkat 7 Yuan Nirwana. Meski sebagai binatang iblis, ia mampu menandingi tingkat 8. Dengan formasi yang ada dan kehadiran Lindong, mereka masih memiliki peluang menang. Ying Huan lalu mengungkap tujuan utama mereka, yaitu pohon kuno Yuan abadi, pohon langka yang dapat menghasilkan buah berharga. Meski pohon di hadapan mereka masih berupa bibit, dengan 5 buah, nilainya sangat tinggi, apalagi jika memiliki benih. Lindong langsung menyadari betapa berharganya pohon itu dan juga bahaya besar jika kabarnya menyebar. Karena itu, Lindong memutuskan bahwa Raja Kera Api Kristal tidak boleh dibiarkan hidup. Keputusan dingin ini membuat semua terdiam, namun akhirnya disetujui karena membiarkannya pergi hanya akan membawa masalah lebih besar di kemudian hari. Sementara itu, Jiang Kun dan Yuan Ling menyerang dari sisi berlawanan, sementara murid lain mengunci area. Pertempuran besar pun dimulai. Ying Huan memainkan gitar hijau giok, harta jiwa tingkat tinggi yang mengeluarkan gelombang suara untuk menekan kekuatan Raja Kera. Meski kuat dan sempat memukul mundur Jiang Kun dan Yuan Ling, Raja Kera mulai tertekan oleh serangan musik Ying Huan. Lindong beberapa kali membantu dengan memanggil roh naga hitam, membuat amarah Raja Kera semakin tak terkendali. Seiring waktu, Raja Kera mulai melemah. Namun saat Ying Huan sedikit lengah, Raja Kera memanfaatkan celah untuk kabur ke udara. Dalam situasi genting itu, Lindong maju menghadang sendirian. Alih-alih kabur, Raja Kera justru malah meremehkan Lindong yang hanya berada di tingkat 5 Yuan Nirwana dan langsung melancarkan serangan mematikan. Diprovokasi sedemikian rupa, akhirnya Lindong tidak memberinya kesempatan. Aura jahat tiba-tiba melonjak dari tubuh Lindong, menandakan bahwa ia mulai bergerak serius. Di antara alisnya, mata iblis terpencil berwarna abu-abu perlahan terbuka. Tekanan mengerikan langsung membuat udara bergetar. Kekuatan destruktif terkumpul, dan sinar abu-abu melesat merobek ruang kosong. Serangan itu membuat Raja Kera Api Kristal merasakan bahaya besar. Dengan rauman keras, Raja Kera mengerahkan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Lindong mengeluarkan cahaya merah menyala membentuk lapisan kristal api keras, seperti berlian yang menyelimuti tubuhnya. Namun, sinar abu-abu sama sekali tidak melambat dan langsung menembus pertahanan tersebut. Retakan menyebar cepat di seluruh kristal api, dan keterjegutan terpancar di mata Raja Kera. Dengan niat dingin, Lindong melepaskan dorongan terakhir. Tubuh kristal api meledak menjadi pecahan, dan sinar abu-abu menembus dahi Raja Kera. Meski menderita luka mematikan, binatang iblis itu belum mati, dan justru menjadi semakin ganas. Vitalitasnya membuat Ying Huan dan yang lain terkejut. Lindong tetap tenang. Ia mengepalkan tangan dan memanggil segel logam hitam raksasa yang menghantam Raja Kera hingga tertekan ke dalam tanah. Tak berhenti sampai di situ, kedua tangan Lindong berubah menjadi lengan naga hijau penuh kekuatan. Ia melompat ke atas segel dan menghujani dengan pukulan bertubi-tubi, hingga tubuh Raja Kera Api Kristal benar-benar hancur.
Setelah semuanya berakhir, Lindong menghentikan serangannya dan menjelaskan bahwa memburu binatang iblis berarti tidak memberi mereka kesempatan kabur atau melepaskan kekuatan penuh, karena hal itu hanya akan membawa bencana di masa depan. Setelah segel ditarik kembali, Ying Huan-Huan mengubur sisa tubuh Raja Kera dan mengungkapkan kekagumannya pada mata iblis Lindong. Lindong sendiri sadar, setiap penggunaan teknik itu membawa erosi besar, namun beruntung ia dilindungi jimat batu juzi. Tak lama kemudian Yuan Fang datang bersama para murid dan terkejut mengetahui Lindong telah menguasai teknik legendaris tersebut. Setelah memastikan seluruh kera iblis telah dibasmi, perhatian mereka beralih ke pohon kuno Yuan abadi. Menyadari nilainya luar biasa, suasana menjadi serius. Ying Huan-Huan menjelaskan bahwa mereka harus menunggu buah jatuh secara alami yang kemungkinan terjadi dalam waktu kurang dari 5 hari. Lindong menyarankan agar mereka tidak bertindak mencolok dan tetap waspada secara diam-diam. Yuan Fang menyetujui rencana itu. Dengan keputusan tersebut, mereka pun bersiap menunggu. Ying Huan-Huan menatap pohon kuno Yuan abadi dengan perasaan berat, karena menyadari bahwa misi yang tampak sederhana ini kemungkinan besar akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Di sisi lain, jauh dari hutan, sebuah ruang gelap yang hanya diterangi lama api redup dipenuhi aura mencekam. Beberapa sosok berjubah hitam duduk mengelilingi meja bundar. Keheningan terasa menekan hingga salah satu dari mereka akhirnya mengetuk meja dan menanyakan kabar tentang Raja Kera Api Kristal. Kabar itu segera dikonfirmasi. Seluruh kawanan kera iblis telah dilenyapkan tanpa sisa, dan pelakunya diduga para murid Sekte Dao yang baru tiba 2 hari sebelumnya. Mendengar hal tersebut, para sosok hitam langsung menyimpulkan bahwa pohon kuno Yuan abadi pun kemungkinan besar juga telah ditemukan. Salah satu dari mereka mengusulkan serangan cepat untuk merebut pohon itu, namun sang pimpinan langsung menolak. Ia menegaskan bahwa Sekte Dao bukan lawan sembarangan, dan tanpa kepastian munculnya benih, tidak ada gunanya memicu konflik besar. Ia pun memutuskan untuk menunggu, sambil mengirim orang-orangnya secara diam-diam untuk memantau tambang. Namun, jika benih pohon kuno Yuan abadi benar-benar muncul, siapapun yang menghalangi akan dibunuh tanpa ragu. Baginya, mendapatkan benih itu dan menyerahkannya kepada gerbang Yuan adalah satu-satunya cara menebus seluruh dosa masa lalunya. Tekad dingin itu disambut tawa liar di tengah kegelapan. Sementara itu, kembali ke hutan, Lindong duduk bersila di bawah pohon kuno Yuan abadi. Ia membuka matanya dan menatap 5 buah merah terang yang hampir matang. Merasakan waktu sudah dekat, Lindong melepaskan energi mentalnya untuk menyelidiki sekitar dan mendeteksi banyak aura kuat milik murid Sekte Dao yang berjaga, baik di dekat pohon maupun di area luar. Tak lama kemudian Ying Huan-Huan muncul. Ia dengan mudah menyadari penyelidikan energi mental Lindong dan memujinya. Dari penjelasannya, Lindong mengetahui bahwa Ying Huan-Huan telah selamat dari satu kesangsaan bah angin dan guntur master jimat surgawi, serta melatih ki dan energi mental secara bersamaan. Hal itu membuat Lindong semakin waspada, namun juga menghargai kehati-hatiannya sendiri. Mereka lalu membahas misi ini. Ying Huan-Huan mengungkapkan harapannya agar pohon tersebut benar-benar memiliki benih demi masa depan Sekte Dao. Tidak ada keserakahan dalam ucapannya, hanya ketulusan. Mendengar hal itu, Lindong yang telah ditempa banyak pengalaman pahit, menyadari bahwa kekuatan sejati sebuah sekte terletak pada hati para anggotanya. Ia pun berjanji bahwa jika benih itu muncul, mereka pasti akan membawanya kembali. Namun sebelum percakapan berlanjut, perubahan mendadak terjadi. 5 buah di pohon mulai bergetar hebat, semua menegang sekaligus gembira. Dalam sekejap, buah-buah itu jatuh dan langsung ditarik Lindong ke tangannya. Akan tetapi riakan energi dari pohon kuno Yuan abadi justru semakin kuat. Cahaya hijau mengalir dari akar, memancarkan kekuatan hidup yang melimpah. Tak lama kemudian cahaya hijau pekat muncul dari cabang pohon. Benih kuno Yuan abadi pun akhirnya lahir. Namun tepat saat kegembiraan memuncak, pohon itu tiba-tiba bergetar hebat. Pilar cahaya hijau menjulang ke langit, menciptakan keributan besar yang terasa hingga puluhan kilometer. Wajah Lindong menggelap. Ia tahu mulai saat ini benih tersebut tak mungkin lagi dibawa pulang secara diam-diam. Kegembiraan pun berubah menjadi kecemasan. Yuan Fang segera datang bersama belasan murid dan memperingatkan bahwa kabar ini pasti telah menyebar luas, sementara bala bantuan baru bisa tiba keesokan hari. Yang lebih buluk, jejak sekte segel iblis ditemukan di sekitar tambang. Kelompok berbahaya itu dipimpin seorang buruan yang dikabarkan telah mencapai tahap ke-9 Yuan Nirwana. Menyadari ancaman besar yang sedang mendekat dan kekacauan yang segera terjadi, Lindong pun mengambil keputusan tegas. Benih pohon kuno Yuan abadi harus segera dipanen apapun resikonya. Tanpa ragu, Ying Huan-Huan melangkah menembus pilar cahaya hijau dan mengambil titik cahaya paling terang di dalamnya.
Pilar itu perlahan menghilang, menyisakan benih kuno Yuan abadi yang memancarkan daya hidup luar biasa. Setelah benih diambil, pohon kuno Yuan abadi tampak meredup. Batangnya berubah hitam dingin seperti logam dan menekan aliran energi di sekitarnya. Menyadari keanehan pohon tersebut, Lindong mencoba menyentuh akarnya dan terkejut oleh bobotnya yang luar biasa berat. Ketertarikan Lindong pun bangkit. Dengan kekuatan fisik yang meledak-ledak, ia mencabut pohon itu dari tanah, mengayunkannya hingga tanak di sekelilingnya retak, lalu menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Reaksi tertegun Ying Huan-Huan membuat suasana canggung, namun firasat buruk segera muncul di hati Lindong. Tak lama kemudian, sosok-sosok berjubah hitam muncul di kejauhan. Tatapan dingin mereka langsung tertuju pada Lindong dan rombongannya. Yuan Fang segera mengenali mereka sebagai sekte segel iblis. Pada saat yang sama, aura kuat berdatangan dari segala arah, menandakan banyak faksi dan ahli telah tertarik oleh keributan sebelumnya. Sulai, tangan kanan sekte segel iblis, tampil ke depan dan secara terbuka menuntut benih kuno Yuan abadi disertai ancaman pertumpahan darah. Ying Huan-Huan menjelaskan bahwa Sulai berada di tahap ke-8 Yuan Nirwana dan masih ada anggota inti lain yang tak kalah berbahaya, sementara pemimpin mereka belum muncul. Lindong pun menyadari bahwa musuh sesungguhnya mungkin sedang bersembunyi. Angin menderu saat satu demi satu tokoh kuat turun dan mengepung area tambang. Yuan Fang menjelaskan identitas beberapa buruan terkenal, termasuk Xiao Tian si tangan iblis pengikis dan Luo Yi si tukang jagal yang berada di peringkat ke-6. Meski situasi genting, Lindong tetap tenang. Di tengah ketegangan itu, Ying Huan-Huan diam-diam menyerahkan benih itu kepada Lindong dan memintanya membawa kembali apapun yang terjadi. Lindong menyimpan benih tersebut dan menyatakan bahwa keadaan belum sampai pada titik pengorbanan. Saat Luo Yi menanyakan cahaya hijau sebelumnya, keserakahan langsung menyebar setelah Sulai mengungkapkan bahwa itu adalah benih kuno Yuan abadi. Menyadari bahaya yang meningkat, Lindong melangkah maju. Tanpa berdebat, ia menyebarkan energi mentalnya, memindai wajah semua ahli di langit, mencetaknya ke dalam batu giok dan membagikannya kepada murid sekte Dao. Ia menegaskan bahwa selama satu orang saja membawa bukti ini kembali ke sekte, para tetua pasti akan bertindak. Ancaman tidak langsung itu membuat banyak tokoh ragu, namun Luo Yi membalas dengan ancaman, sementara itu Lindong justru melangkah lebih dekat dan melepaskan aura buas yang mengejutkan semua orang. Ketegangan memuncak ketika Luo Yi memprovokasi kerumunan dan Xiao Tian sempat maju, namun akhirnya memilih mundur karena mengenali Ying Huan-Huan dan menilai sekte Dao bukan pihak yang bisa diremehkan. Merasa yang lain pengejut, Luo Yi memilih bertindak sendiri. Ia menantang Lindong secara langsung, menawarkan syarat bahwa jika Lindong mampu menahan 10 serangan, ia akan mundur. Meski berada di tingkat ke-5 Yuan Nirwana, Lindong menanggapi dengan tenang dan bahkan memprovokasi balik. Keberaniannya membuat semua orang tercengang. Luo Yi pun bergerak. Serangan mematikan melesat cepat, namun Lindong berhasil menghindar dan menahan dengan sisik hijau di tangannya. Meski terus ditekan oleh kekuatan murni Luo Yi, Lindong tetap tenang dan tidak mundur, menyadari bahwa menunjukkan kelemahan hanya akan mengundang kehancuran. Akhirnya, Lindong menghentikan langkah mundurnya. Dengan tekad kuat, ia menyatakan bahwa siapapun yang ingin merampas miliknya harus membayar harga. Garis abu-abu di dahinya terbuka, mata iblis terpencil kembali muncul, dan sinar abu-abu melesat ke arah Luo Yi. Luo Yi mengerahkan seluruh kekuatan tahap ke-8 Yuan Nirwana untuk membelah serangan itu. Benturan dahsyat mengguncangkan area, membuat semua pihak terkejut oleh kekuatan Lindong. Meski serangannya terhandam, Lindong berhasil membuat Luo Yi waspada dan memaksanya mengerahkan kekuatan penuh. Menyadari ini adalah titik penentuan, Lindong membentuk segel tangan kembali. Dari mata iblis terpencil, ki abu-abu dan cahaya berdarah mengalir, disertai gema purna yang menembus waktu. Pada saat itulah, Lindong memanggil kekuatan terakhirnya, yaitu roh bintang terpencil, dan bersiap menghadapi benturan langsung yang akan menentukan segalanya. Dan Lindong makin kesini makin OP saja. Setelah Lindong mengambil benih kuno Yuan abadi, bisakah Lindong mempertahankannya dari perampok sekte segel iblis? Mampukah Lindong menahan serangan dari antek dajjal sekte segel iblis? Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Kinan di sini pamit. Bye-bye!